Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, pencobaan yang Yesus alami di padang gurun. Pemirsa dimanapun berada, mungkin kita bertanya, apa makna dan tujuan dari pencobaan yang dialami Yesus? Seperti yang sudah kita tahu, setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kita boleh baca Alkitab kita Lukas 4 ayat 1-2. 3 pencobaan di padang gurun merupakan usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus kepada Allah. Kita melihat pencobaan yang sama dalam Matius 16 ayat 21-23, di mana setan melalui Petrus mencobai Yesus untuk meninggalkan salib yang telah Allah tetapkan untuknya. Lukas 4 ayat 13 mengatakan bahwa setelah pencobaan di padang gurun, iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, yang tampaknya menyatakan bahwa Yesus kembali dicobai oleh iblis. Meskipun tidak ada catatan mengenai kejadian selanjutnya, poin yang paling penting adalah bahwa setelah dicobai begitu rupa, Yesus tidak berdosa. Bahwa Allah memiliki tujuan dengan mengizinkan Yesus dicobai di padang gurun terlihat jelas pada kalimat, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tujuan yang pertama adalah sebagai jaminan kepada kita bahwa kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Karena dia telah dicobai sebagaimana kita dicobai. Sifat manusiawi Allah memungkinkan dia untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia telah dihadapkan pada kelemahan-kelemahan juga. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dicobai memiliki arti untuk diuji. Jadi saat kita diuji dan dicobai oleh berbagai situasi kehidupan, kita mengetahui bahwa Yesus mengerti dan turut merasakannya karena dia telah melalui pencobaan yang sama. Pencobaan yang dialami Yesus mengikuti 3 pola yang umum dialami semua manusia. Pencobaan pertama mengenai keinginan daging. Kita boleh baca Alkitab kita Matius 4 ayat 3-4. Termasuk di dalamnya adalah semua keinginan fisik. Pada saat itu Yesus lapar dan iblis mencobai dia untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Namun dia menjawab dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Cobaan yang kedua mengenai keangkuhan hidup. Kita boleh baca Matius 4 ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Bacaan yang ketiga mengenai keinginan mata. Kita boleh baca Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias yang tidak memerlukan upaya pengorbanan di kayu salib, maka inilah jalannya. Iblis telah menguasai kerajaan dunia, namun dia bersedia untuk memberikan semuanya kepada Kristus sebagai imbalan terhadap kesetiaannya. Angan-angan belaka ini menyebabkan kejijikan bagi Allah, dan Dia menjawab tajam, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pemirsa dimanapun berada, ada banyak pencobaan yang menjatuhkan kita karena daging. Kita memang lemah, namun kita memiliki Allah yang tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, orang Kristen bisa menjalani kehidupan yang berkemenangan. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dilepaskan dari pencobaan. Pengalaman Yesus di padang gurun menolong kita untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan ini yang akan menjauhkan kita dari usaha untuk melayani Allah dengan baik. Selain itu, dari respon Yesus saat menghadapi pencobaan, kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi pencobaan, yaitu dengan ayat firman Tuhan. Serangan iblis datang pada kita melalui pencobaan yang begitu banyak. Namun semua akan melalui 3 jalur yang sama: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita dapat mengenali dan mengalahkan pencobaan ini hanya dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran. Satu-satunya senjata untuk menyerang dan memperlengkapi senjata laskar Kristus saat peperangan rohani adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita boleh baca Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mempelajari firman Allah secara intim akan menempatkan pedang itu di tangan kita dan memberi kita kemenangan terhadap semua pencobaan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk semakin rajin dan setia lagi dalam mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi senjata yang ampuh dalam kehidupan kita dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjelaskan apa makna dan tujuan pencobaan yang Yesus alami di padang gurun. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa senjata yang ampuh telah Tuhan kasih bagi kami, yaitu firman-Mu. Kiranya kami Tuhan mau belajar
mau sungguh-sungguh mencari Engkau, sehingga apapun masalah dalam kehidupan kami, senjata kami sudah siap, dan kami pastikan menang bersama Tuhan. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus, yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.